Silahkan absen dulu ya. Baik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai fusi protoplas dan fusi protoplas ya. Jadi saya dulu sering ngomong ya protoplas itu apa gitu ya, pas biologi sel. Lah kali ini kita akan mengaplikasikannya untuk budidaya ya, baik untuk perbanyakan dengan cara menggunakan protoplas atau untuk hibridisasi atau membuat hibrid ya, membuat hibrid secara vegetatif bukan generatif, yaitu dengan memfusikan protoplas ini dari berbagai dengan indukan yang berbeda spesies atau berbeda genus gitu ya, atau dari kekerabatan yang cukup jauh. Kemudian bisa juga untuk membuat kalus, kemudian nanti untuk produksi metabolit sekunder, tapi susah juga ya untuk membuat kalusnya.
Gitu, ini oleh karena itu pada kesempatan ini akan diceritakan mengenai gimana sih, apa sih itu protoplas, kenapa dia digunakan di teknik kultur jaringan, dan bagaimana cara membuatnya, atau bagaimana cara memfusikannya, dan bagaimana cara membuktikan hasil fusinya. Jadi nih, udah pada tahu ya protoplas itu apa? Ini yang kelihatan sini Retno, tahu nggak protoplas Retno? Retno, adakah di situ? Siapa lagi? Diah Ernawati, living malah keluar. Fitri Solihah, tahu nggak protoplas itu apa? Ya, Bu. Apa? Protoplas itu apa? Tahu nggak? Fitri tahu nggak, Fitri? Tahu nggak protoplas? Tanaman yang telah kehilangan dinding selnya, Bu. Ya, benar ya. Ini muncul setelah saya. Jadi, ini ya seperti yang Anda lihat, ini nih protoplas. Dia adalah sel hidup yang dihilangkan dinding selnya. Jadi dia dihilangkan dinding selnya. Jika dinding selnya masih ada, dia bentuknya yang kotak ini. Jadi yang kotak ini dinding sel yang sudah terurai ya. Lamela tengahnya sudah hilang sehingga dinding selnya saling lepas. Ini saling lepas, tapi selnya saling lepas, tapi dindingnya masih ada ya. Kalau kotak gini, dindingnya masih ada. Jika dinding selnya sudah hilang, ini yang masih kotak, ini masih ada dinding selnya. Jika dinding selnya sudah hilang, maka dia akan berbentuk bulat seperti ini. Dia akan berbentuk bulat jika dinding selnya sudah hilang. Jadi apa yang tersisa di sini? Yang menyelimuti apa berarti? Hafid coba. Yang menyelimuti, yang membungkus protoplas ini apa berarti? Membran bukan ya, Bu? Ya, membran. Jadi yang membungkusnya ini membran sel. Jika sel ini berada di air, apa yang akan terjadi, Hafid? Kalau di air berarti jadinya dia apa ya, istilahnya apa ya, Bu? Lebih pekat mana? Lebih pekat air atau lebih pekat sitoplasmanya? Sitoplasmanya, Bu. Ya, berarti apa yang kemudian terjadi jika sitoplasmanya lebih pekat? Jadinya kok lupa istilahnya. Nggak usah pakai istilah. Peristiwa apa yang terjadi selanjutnya? Jadi difusi, Bu. Apa yang difusi? Apanya? Airnya. Airnya akan masuk ke dalam ke dalam sel. Kalau seperti itu terus-menerus, apa yang akan terjadi? Selnya pecah. Ya, selnya akan pecah. Kemudian apa yang harus dilakukan jika seperti itu? Kalau dia nggak bisa berada di air, medianya apa berarti? Medianya Harus memiliki apa ya berarti kalau seperti itu? Agar sel ini tidak pecah. Harus ada kandungan nutrisinya. Intinya biar medianya itu enggak biar lebih pekat, Bu. Jadi bisa seimbang sama. Benar.
biar medianya sama-sama pekat, biar seimbang osmosisnya atau tekanan osmosisnya atau kekentalannya. Tahu nggak kira-kira apa yang bisa ditambahkan di media agar di dalam air itu agar kekentalannya sama? Garam mineral. Yang harus ditambahkan itu manitol dan sorbitol. Manitol atau sorbitol, kok saya nggak punya slide-nya di sini. Bentar ya, saya carikan slide di mata kuliah lain. Kenapa ini slide nggak lengkap ya? Bentar. Saya itu sampai bosan ya, semua mata kuliah menceritakan ini. Saya kadang-kadang lupa kok, saya kayaknya udah cerita. Tapi di mana? Nih. Ya, ini. Jadi harus ditambahkan sorbitol atau manitol atau gula alkohol. Jadi yang all ini gula alkohol. Tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan kekentalan atau tekanan osmotik antara media dengan protoplasnya, sehingga tidak ada aliran ke dalam protoplas atau keluar dari protoplas, gitu ya. Kemudian untuk menghilangkan dinding sel, karena dinding sel itu tersusun atas selulosa, pektin, hemiselulosa, sehingga harus didegradasi dengan enzim. Contohnya enzim selulase, pektinase, hemiselulase. Produk dagangnya selulase itu selulis onosuka atau R10, selulisin, triselase, maiselase gitu ya. Pektinase ini pektinase, pektiolase, maserase, maserozim, pektinol. Jadi kalau Anda ingat waktu mikroteknik tumbuhan, Anda melakukan maserasi enggak? Ingat nggak pada metode apa waktu Anda melakukan maserasi di mikroteknik tumbuhan? Ada yang ingat nggak? Maserasi. Ini semester depannya Anda jadi asisten mikroteknik tumbuhan nih ya. Ingat nggak yang pekerjaan yang menggunakan maserasi? Kira-kira untuk apa sih maserasi itu? Ada yang ingat nggak? Untuk memindahkan ini, Bu. Apa? Maserasi itu waktu pekerjaan apa? Ingat nggak? Lupa kalau itu, Bu. Lupa. Iya. Ada di sini, artinya dia untuk menghilangkan pektin. Pektin itu ada di mana kira-kira? Polen. Di mana? Polen. Polen ya, selain polen. Di sel itu ada di mana? Dinding sel. Ya, selain di dinding sel, di sampingnya dinding sel ada apa? Di antara dua dinding sel. Di antara dua dinding sel ada apa? Perekat dinding sel itu namanya apa? Saya udah lupa. Lamela tengah. Jadi ya ini. Di antara dua dinding sel itu ada lamela tengah. Dan lamela tengah itu harus dihilangkan karena di situ salah satunya di lamela tengah itu mengandung pektin, sehingga cara menghilangkan pektinnya salah satunya dengan maserase atau maserozim. Pada saat kita mikroteknik tumbuhan, kita kan ada waktu praktikum yang mengamati sel silem atau sel fluem. Itu Anda melakukan maserasi. Artinya Anda harus memisahkan satu sel silem dengan satu sel silem yang lain. Anda harus menghilangkan lamela tengahnya. Di situ Anda tidak perlu menghilangkan dinding selnya, hanya menghilangkan
lamela tengah. Itu cara kerjanya maserasi. Cuman di situ nggak pakai enzim ya, cuma pakai zat-zat tertentu. Misalnya H2SO4 pekat. Kalau di sini menggunakan enzim. Hemiselulosa juga termasuk salah satu materi dinding sel, sehingga dia juga harus dihilangkan. Ini enzim yang digunakan dalam isolasi protoplas. Jadi pada larutan enzim itu juga harus ditambahkan sorbitol atau gula alkohol atau manitol, karena nanti protoplas yang dihasilkan nggak pecah ya, karena tekanan osmotik atau kekentalan di larutan enzimnya sudah sama, itu ya, dan ditambahkan CaCl2. Tuh, jadi ini enzim dan sorbitol dan CaCl2 ini enzimnya pektinase dengan konsentrasi yang cukup kecil, 0,1 sampai 1%. Dan selulase 1 sampai 2%, artinya cukup kecil ya. Kemudian sorbitolnya juga mol per liter, milimol per liter. Untuk apa sih sifat protoplas itu sehingga digunakan di kultur jaringan? Dia mempunyai sifat bisa membentuk dinding sel kembali. Jadi yang tadinya kita sudah membuang dinding selnya, kemudian kita kultur di media kultur cair ya, atau dia dijerap dulu di alginat, kemudian dikultur di media cair, dia akan membentuk dinding sel kembali. Atau dia mengalami diferensiasi seperti yang sudah saya terangkan. Dasar dari kultur jaringan itu adalah jaringan yang tadinya sudah mengalami diferensiasi, kemudian dia mengalami diferensiasi untuk aktif membelah lagi, atau bersifat meristematis kembali. Dia juga aktif membelah atau mitosis, sehingga kemudian dia membentuk koloni sel. Ini yang membelah dua sel. Lama-lama dia akan menjadi koloni sel, kemudian mikrokalus, dan menjadi kalus. Setelah menjadi kalus, dia mengalami diferensiasi lagi dan membentuk meristem pucuk dan akar, menjadi tanaman utuh kembali. Dan waktu pembelahannya singkat, hanya dalam 24 jam atau 48 jam kita bisa mengamati pembelahan protoplas ini, dan mudah diamati ya. Pada salah satu syarat lab kultur itu kan ada lemari pendingin AC ya, ada pendingin ruangan. Pendingin ruangan ini sangat dibutuhkan untuk protoplas ini membelah. Jadi jika suhu ruangan itu 25 derajat, dia nggak mau membelah. Tapi begitu Anda turunkan ke 23 atau 22, dia membelah. Jadi dia sangat sensitif ya. Mungkin kalau kultur kita, kultur tunas aksiler misalnya, itu nggak sesensitif ini ya. Sehingga untuk menumbuhkan mata tunas di tunas aksiler itu cukup mudah. Cuman kalau pada protoplas kita harus mempunyai ruangan dengan suhu yang mendukung pertumbuhannya, artinya harus di bawah 25 derajat Celcius. Tapi dia sangat tidak stabil ya, seperti yang tadi sudah diceritakan. Dia harus di larutan osmotic stabilizer atau larutan yang tekanan osmotiknya itu sama dengan di dalam sitoplasma itu. Jangan sampai hipotonis di luarnya.
dia akan menyebabkan pecah atau malah hipertonis ya. Nanti sitosol yang berada di sitoplasma akan keluar gitu ya. Itu makanya ilmu difusi osmosis atau plasmolisis itu sangat penting Anda ketahui kalau Anda bekerja dengan protoplas ini gitu ya. Dulu Anda mikirnya untuk apa sih ilmu itu? Ya sangat-sangat penting ya jika Anda bekerja dengan protoplas. Dan saya tadi malam lihat-lihat jurnal internasional, itu masih banyak orang yang bekerja dengan protoplas ini. Nasional maupun internasional edisi terbaru 2020 atau 2021 itu masih banyak peneliti yang bekerja dengan protoplas ini maupun memfusikan. Nanti di slide-slide terakhir saya akan memaparkan mengenai artikel yang membahas mengenai fusi protoplas dan cara membuktikan hibridnya. Dimanfaatkan untuk apa sih ini? Ya pasti untuk difusikan ya, untuk fusi. Fusi atau menggabungkan protoplas. Tujuannya untuk hibridisasi atau membuat hibrid atau membuat seperti varietas baru gitu ya. Hibrid itu kawinan. Biasanya secara konvensional hibrid itu dibuat dengan mengawinkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Tapi kita bisa melakukan hibridisasi dengan sel-sel somatik. Sehingga Anda bisa menggunakan sel dari daun, sel dari hipokotil atau epikotil, atau bunga malahan, sel-sel bunga. Sehingga sehingga kita mendapatkan hibridisasi, mendapatkan hibrid tapi dari sel-sel somatik. Dan untuk mengatasi inkompatibilitas atau ketidakcocokan di mata kuliah embriologi tumbuhan, Anda mengenal inkompatibilitas. Adakah yang masih ingat? Artinya di semua mata kuliah ada di sini semua ya. Inkompatibilitas, coba ada yang ingat nggak di mana sih itu inkompatibilitas? Ada dua yang kesulitan absen ya. Naila, coba ingat nggak inkompatibilitas pada saat mata kuliah embriologi tumbuhan? Terjadi di mana sih inkompatibilitas itu kalau di embriologi tumbuhan? Ingat nggak Naila? Atau Chandra, coba Chandra, ingat nggak inkompatibilitas itu apa? Atau terjadi di mana? Chandra? Masih adakah di situ Chandra? Salma Nur Hikam ada nggak? Di bunga bukan Ibu? Apa? Di bagian apa? Alat reproduksi. Ya, benar. Yang jantan apa betina? Itu saya lupa, Bu. Ya. Kan cuma jantan sama betina, pilih satu. Semoga benar. Feelingnya memilih. Betina. Iya, betina. Di bagian betina, di putiknya. Itu pada peristiwa apa? Kalau di betina artinya di situ ada apa kalau di betina pada proses fertilisasi? Ada sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan itu apa? Ingat nggak? Sama. Yang jantan apa? Kalau yang betina kan putik.
Kalau yang jantan? Polen. Retno, coba. Polen, benang sari. Polen. Benar. Polen. Polen. Jadi inkompatibilitas itu terjadi di polen. Ada gambar nggak ya? Biar Anda nggak hanya membayangkan. Fertilisasi ganda. Ya, jadi di sini nih, Anda harus mengingatnya kembali. Ya, nih. Jadi, kalau Anda ingat gambar ini, kok blur ya gambarnya? Nih. Jadi kalau Anda ingat, kelihatan ya gambarnya ini ya? Kelihatan, Bu. Ya, jadi ini yang putih, ini yang inti serbuk sari atau polen. Jika dia cocok, dia akan membentuk tabung polen. Tapi ada ketidakcocokan atau inkompatibilitas. Itu terjadi di sini. Jika dia tidak cocok, dia tidak bisa membentuk tabung polen dan tidak bisa mengantarkan inti sperma ini ke sel telur. Itu beda spesies saja, dia tidak bisa mengantarkan atau tidak bisa membentuk tabung polen. Makanya fertilisasi konvensional atau yang sigotik atau generatif itu bisa terjadi ketidakcocokan atau inkompatibilitas. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, jika kita mau mengawinkan atau membuat hibrid yang cukup jauh kekerabatannya, kita gunakan protoplas. Ya, untuk mengatasi inkompatibilitas pada silangan antar spesies, antar genus, antar famili, antar taksa yang lebih jauh. Jadi nanti kalau Anda bekerja, ya, saya ingat banget ini, kemarin saya dapat flyer mengenai webinar, workshop, yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Bogor ya, apa di Jakarta, saya lupa. Itu dia akan mengajarkan mengenai kultur jaringan atau isolasi protoplas gitu, saya lupa. Dan pembicaranya itu kakak kelas Anda, namanya Masna Maya Sinta. Itu saya ingat banget nama itu, karena dulu mahasiswa itu nggak banyak ya, dalam satu angkatan itu cuma 30, sehingga cuma satu kelas, sehingga kita bisa menghafal nama-nama di kelas itu. Sekarang kan 3 kelas, sehingga nama-nama itu selalu ada di ingatan kita ya, meskipun nggak hafal wajahnya. Sekarang dia bekerja di bidang kultur jaringan dan dia akan menerangkan mengenai protoplas. Padahal saya ingat banget dia dulu skripsinya bukan di kultur. Mungkin ngambil kultur jaringan iya, cuman dia bukan skripsi di bidang kultur. Jadi itu misalnya sekarang, aku nggak skripsi kultur kok, hanya ingin dapat nilai, nggak seperti itu aja ya. Siapa tahu nanti Anda bekerja di bidang yang cukup jauh dengan, atau yang berbeda ya, bukan cukup jauh, yang berbeda dengan bidang Anda pada saat skripsi. Paling nggak Anda tahu dasarnya, paling nggak nanti jika kamu bisa nggak ini, ditanyain atasan, Anda punya sedikit ilmu yang masih diingat. Tuh ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nanti kita akan bekerja di bidang apa. Kalau saya, alhamdulillah saya masih pas. Dulu waktu saya S1 itu kultur jaringan, anggrek, S2 isolasi protoplas ini pada non-anggrek ya, pada kacang hijau. S3 saya kembali lagi ke
kultur jaringan dan molekuler anggrek juga. Gitu ya. Tapi itu seperti itu nasib. Sehingga kita nggak tahu. Makanya mulai sekarang Anda itu meluruskan, oh saya siapa tahu mendapatkan ilmu tentang ini yang nantinya akan berguna pada saat Anda bekerja. Tuh ya, ini mengenai protoplas. Jadi fusi protoplas ini bisa digunakan untuk hibridisasi somatik untuk mengatasi inkompatibilitas atau ketidakcocokan antar spesies, antar genus, antar famili. Bisa untuk mengamati organel, bisa untuk mengamati pembentukan dinding sel. Karena tadi dia mudah membentuk dinding sel, sehingga pembentukan dinding selnya bisa kita amati. Dalam hitungan jam dia bisa membentuk dinding sel kembali. Kita bisa mengamati fusi membran, kita bisa menggunakan untuk transfer DNA atau gen oleh bakteri. Jadi agrobakterium yang membawa gennya itu disandingkan dengan protoplasnya ini, sehingga harapannya bisa terjadi transfer gen di situ atau transfer organel. Ya, ini manfaat dari kultur protoplas atau manfaat dari protoplas. Bagaimana isolasinya? Sebentar, ini kok agak beda dengan yang S2 ya. Oh, letaknya yang ini ya. Sebentar, letaknya saya ubah dulu. Nggak pas ceritanya. Oke, bagaimana cara melakukan isolasinya? Kita pasti dengan enzim. Kemudian kita harus melakukan purifikasi atau penjernihan ya. Jadi kadang-kadang debrisnya itu masih tergabung dengan protoplasnya, sehingga kita harus purifikasi. Kemudian kita bisa melihat dinding selnya, kita bisa melihat viabilitasnya, apakah protoplas yang kita peroleh hidup atau enggak. Kita bisa menghitung protoplasnya juga, karena jumlah protoplas itu tertentu ya yang harus kita kulturkan. Jadi ini caranya. Kita menggunakan enzim ya. Seperti kemarin, karena kita menggunakan eksplan yang steril untuk mendapatkan protoplas steril, sehingga enzim yang akan kita gunakan juga harus steril. Caranya seperti kemarin ya, sudah dipaparkan sterilisasi enzimnya dengan millipore filter atau filter yang tersusun dari yang sangat kecil ya, porinya millipore, porinya sangat kecil yang terbuat dari selulosa. Tapi selulosa itu akan namanya enzim untuk mendegradasi selulosa ya, selulasa. Memakai saringan atau filter yang terbuat dari selulosa. Artinya itu nanti dia akan cepat mampet. Jadi millipore filter itu kalau digunakan untuk mensterilisasi larutan biasa yang bukan enzim cukup mudah ya. Kita nggak membutuhkan banyak millipore filter. Tapi kalau untuk melakukan sterilisasi enzim, baru sedikit dia udah mampet ya. Karena selulosanya itu bereaksi di situ. Sehingga kita harus gonta-ganti
milibor liter. Kemudian waktu rendamnya. Jadi berapa lama kita merendam eksplan kita di enzim itu juga harus diperhatikan. Gelap atau terang itu juga harus diperhatikan. Macam enzimnya itu harus diperhatikan, apakah selulase, maserosim, atau pektinase, atau hemiselulase. Volume larutan enzimnya itu juga harus diperhatikan, itu 10 ml per gram jaringan, atau konsentrasinya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan jika kita bekerja dengan enzim untuk melakukan isolasi protoplas. Caranya sebenarnya sederhana, kita hanya mengiris-iris eksplan, baik daun atau batang atau akar atau bunga, kemudian direndam ke medium, ke larutan enzim seperti tadi ya, larutan enzim yang sudah diberi gula alkohol. Kemudian digoyang pelan atau di shaker, tapi pelan, tidak seperti kalau Anda melihat shaker di lab mikro misalnya, atau shaker untuk bakteri. Yang goyangannya cukup kencang, ini goyangannya pelan. Karena kalau terlalu kencang, protoplas yang dihasilkan akan pecah. Kemudian shaker ini selama dulu pengalaman saya 3 jam, tapi ada orang yang sampai 24 jam. Kemudian disaring ya. Disaring karena karena protoplasnya itu berada di larutannya ini ya. Sehingga saringannya ini yang bisa meloloskan protoplas tapi menahan cacahan eksplan yang tidak terdegradasi menjadi protoplas. Artinya saringannya ini dengan nilon ya. Tidak dengan kertas saring. Kalau dengan kertas saring, protoplasnya akan ketahan di kertas saring. Kita dengan nilon sehingga protoplasnya bisa lolos di sini. Kemudian kita centrifuge karena kita akan membuang larutan enzimnya seperti yang kalau Anda bekerja dengan polen ya. Mungkin pada saat mikroteknik dulu pernah bekerja melakukan isolasi polen. Ini juga kita agar protoplasnya mengendap harus kita centrifuge sehingga larutan enzimnya bisa kita buang, karena kalau terlalu lama berada di larutan enzim, protoplas ini akan pecah. Kemudian larutan enzimnya dibuang, diganti dengan larutan pencuci. Larutan pencuci itu ya artinya ditambah gula alkohol lagi, manitol atau sorbitol. Semua yang digunakan di sini ditambah gula alkohol. Kemudian ini tadi dilakukan purifikasi dengan sukrosa ya. Sehingga ada 3 lapisan di sini. Ada lapisan protoplas yang viabel, ada lapisan yang debris. Jadi debrisnya itu ke bawah ya karena lebih berat. Sehingga lapisan protoplasnya bisa diambil, ditaruh di medium kultur. Ya, sehingga siap kita kulturkan, siap dihitung dengan hemositometer. Seperti kalau kita menghitung sel darah. Siap dikulturkan, siap difusikan. Jadi setelah seperti ini, siap dikulturkan, siap difusikan, siap dihitung, siap diamati dinding selnya, siap diamati viabilitasnya. Nih, jadi kita harus tahu protoplas yang kita peroleh itu sebenarnya hidup enggak sih? Udah dapat kita kultur kok lama, enggak tumbuh-tumbuh, enggak membelah, ternyata mati. Jadi
kita harus lihat viabilitasnya, dia viabel enggak. Dengan cara kita ambil sedikit ya, ini mungkin cukup banyak ya, berapa mili, 10 mili atau berapa. Kita ambil aja sedikit, 1 mili. Kemudian ditambah pewarna. Di sini pewarnanya untuk menguji viabilitas itu fluor diasetat atau FDI. Karena dia fluor artinya berpendar, dia harus diamati dengan mikroskop fluoresen, tidak bisa diamati dengan mikroskop biasa. Atau mikroskop cahaya, nggak bisa. Dia kita amati dengan mikroskop fluoresen. Jika protoplas itu hidup, dia akan berwarna kuning atau hijau. Jika mati, dia akan berwarna merah. Merah ini sebenarnya kloroplas yang mengalami autofluoresen. Itu sifat alami dari kloroplas, dia mengalami autofluoresen. Jadi itu, jika hidup dia berwarna hijau, jika mati dia berwarna merah. Kemudian bisa kita amati dinding selnya. Sekali lagi, untuk mengamati sesuatu harus kita beri pewarna yang pas. Artinya pewarnanya bisa bereaksi dengan zat-zat penyusun dinding sel. Dan berpendar fluornya lagi ya, karena kita akan amati dengan mikroskop fluoresen. Chalcofluor white atau CW. Yang berpendar terang ini adalah dinding selnya yang sudah mulai terbentuk. Ini dinding sel yang sudah terbentuk pada proses pembelahan protoplas. Ini dalam waktu 2 jam dinding selnya sudah terlihat spot-spotnya di sini. Tuh. Kemudian ini jumlah protoplas yang bisa dikulturkan, yaitu 5 kali 10 pangkat 4 sampai 2 kali 10 pangkat 5 per mililiter. Artinya 50.000 sampai 200.000 protoplas per mililiter. Untuk meningkatkan keberhasilan kerja kita ya. Karena kalau tidak sebanyak ini mungkin keberhasilan kulturnya rendah. Bisa kita hitung dengan hemositometer. Kemudian ini tadi ya cara isolasi protoplasnya. Ini contohnya pada kacang hijau budidaya dan kacang hijau liar yang akan difusikan keduanya. Kemudian kacang hijau, agar kita mendapatkan eksplan yang steril seperti kemarin, paling mudah sterilisasi itu pada eksplan apa? Ada yang masih ingat? Eksplan yang paling mudah disterilisasi itu eksplan apa? Biji. Sehingga apapun kalau kita mau melakukan sterilisasi, kalau ada bijinya pilihlah biji. Cuman sayangnya nggak semua ada bijinya ya. Bisa seharusnya ada tapi susah dapatnya. Jadi kalau kita mudah mendapatkan biji, lakukan sterilisasi dengan biji. Jadi ini yang sterilisasinya di bijinya ini, sehingga mendapatkan kecambah yang steril. Ini kecambah steril. Kemudian morfologi dua protoplas ini beda nggak kalau dari penampakannya? Beda nggak bentuk dari protoplasnya ini, dari penampakannya? Nuri, beda nggak penampakan protoplas ini? Tampilannya, kelihatannya beda nggak? Sedikit berbeda ya, Bu? Beda. Bisa ngira-ngira nggak yang bawah ini dari eksplan apa, yang atas dari eksplan apa?
Dikira-kira aja, salah nggak apa-apa. Saya pengen ngajak ngobrol Bagian aja. gitu, Bu. Yang apa? Yang apa? Yang bawah dari batang mungkin, Ibu. Yang bawah dari batang, yang atas Dari tebak aja. Kalau bawah dari batang, atas dari akar mungkin. akar. Kenapa kok kira-kira kok yang bawah dari batang? Kenapa kok menduga batang? Karena terlihat sedikit lebih tebal, Ibu. Ya. Itu dari ketebal. Kalau dari warnanya? Warnanya lebih gelap. Nah, lebih gelap artinya lebih ke warna apa? Hijau. Nah, yang biasanya yang explant yang warnanya hijau apa? Daun. Daun gitu Oh, ya. iya. Jadi dia warnanya hijau karena dia dari daun. Oh, iya. Ini warnanya nggak terlalu hijau ya. Artinya ini dari apa tadi tebakan? Akar, Ibu. Selain akar, yang warnanya bisa nggak hijau apa? Yang lebih tidak hijau. Batang. Batang. Oh, iya. Jadi yang atas ini dari batang, yang bawah dari daun. Jadi ya berdasarkan morfologi eksplantnya, daun tuh agak hijau, nanti hasilnya lebih hijau. Karena apa sih ini? Yang menyebabkan warna hijau itu organel apa? Klorofil ya, Bu? Klorofil, kloroplas. Gitu ya. Sehingga kloroplasnya tampak lebih mendominasi di protoplas yang dari daun. Ini dari batang atau hipokotil. Ini hipokotil. Kalau yang atas hipokotil, yang bawah apa kira-kira? Ada yang tahu nggak tipe kecambahnya? Kalau ini hipogeal, yang bawah apakah sama hipogeal? Epigeal, Bu. Epigeal. Kenapa epigeal? Kok bisa? Ini ya, kotiledonnya dia ketinggalan di bawah. Kalau yang kacang hijau budidaya, kotiledonnya itu kedorong ke atas. Sehingga batangnya itu banyak berada di bawah kotiledon pada yang hipogeal. Kalau yang epigeal, batangnya berada di atas kotiledon. Itu ya. Jadi yang ini namanya hipokotil, yang ini namanya epikotil. Gitu ya. Kemudian kenapa sih kok saya mau melakukan fusi ini tapi harus berbeda? Alasannya teknis. Kenapa harus beda? Ya karena biar mudah diamati. Karena kita mau mengamati langsung secara visual dengan mikroskop ya. Oke, waalaikumsalam. Sebentar ya. Bentar Bu. Bentar saya
Oke, maaf saya teruskan ya. Jadi agar mudah dibedakan pada saat nanti kita jadikan satu ya, karena kalau difusikan itu harus dijadikan satu. Sehingga kita biar tahu itu udah fusi apa belum sih gitu loh. Kalau fusi antar protoplas yang sama atau protoplas yang berbeda, sehingga secara visual harus kita bedakan. Sehingga kita mencari atau mengisolasi protoplas dari eksplan yang berbeda. Kemudian tadi ya, hasil fusi atau protoplasnya itu sendiri bisa kita kulturkan. Ya, ini kita kulturkan agar bisa diamati pertumbuhannya seperti ini, agar bisa diamati pembelahannya yang tadinya satu sel kemudian menjadi 2 sel atau 2 membelah ya menjadi 4 sel kemudian menjadi koloni sel, kita harus mengikatnya ya atau menjerapnya atau memerangkap. Karena kalau tidak kita perangkap di alginat, dia akan saling menyatu antar protoplas itu. Jadi kita nggak tahu kalau ada seperti ini, fase yang seperti ini itu fase dari satu protoplas yang membelah atau beberapa protoplas yang bergabung. Sehingga kemudian kita jerap dengan atau kita perangkap dengan alginat. Caranya ya kita buat campuran alginat itu ya, alginat dicampur macam-macam. Saya agak lupa ya formulanya apa saja. Kemudian protoplasnya ini kita campurkan di sini. Kita campurkan dengan alginat. Jadi alginat ini masih berupa cairan ya, kayak lem gitu sebenarnya, kayak jenang. Kayak jenang yang bisa memadat. Kayak cendol gitu ya, kayak cendol itu kalau dimasukkan, tadinya cendol itu larutan, kemudian pas dimasukkan ke air terus dia akan menjendal gitu ya. Ini sama, jadi dia tadinya masih seperti larutan biasa gitu, kemudian diteteskan ke di sini CaCl2 atau apa ya, saya lupa. Di sini ada larutan CaCl2, tujuannya untuk menjendalkan alginat ini. Oh, kayak kita bikin agar-agar tapi yang gel. Nah, kayak agar-agar tapi yang gel. Jadi kan dia ditambahkan kayak si CaCl2 atau apa gitu ya. Sehingga protoplas yang sudah bercampur dengan alginat itu jika diteteskan di larutan ini dia akan langsung menjendal. Sehingga protoplasnya terperangkap. Sehingga dia tidak akan mendekat satu sama lain, tapi dia tetap hidup. Dia sehingga bisa diamati pembelahannya dari 2 sel, 4 sel, kemudian menjadi koloni sel. Oh, ini proses fusinya tidak ada. Sebentar saya ambilkan dari sini. Nah, ini. Kenapa kelewatan ya? Ini skematik dulu fusi protoplas. Jadi ini tadi yang saya cerita bahwa dia harus dari penampakan yang berbeda sehingga mudah diamati secara visual. Dari gambarnya pun dibedakan. Sehingga nanti hasilnya akan harapannya untuk mendapatkan hibrid. Protoplas hibrid karena proses ininya kan hibridisasi sel somatik. Karena protoplas itu tadi berasal dari daun atau dari
epikotil dari hipokotil yang merupakan jaringan jaringan vegetatif. Jadi bisa spontan fusinya seperti tadi bahwa sifat dasar dari protoplas itu memang dia saling mendekat ya, sehingga tadi harus diperangkap agar kita bisa mengamati apakah koloni yang kita hasilkan itu hasil dari pembelahan atau yang mereka mendekat secara spontan. Bisa juga dengan diinduksi, dengan polyethylene glycol atau chemofusion, atau dengan mechanical fusion, atau dengan electrofusion, atau dengan listrik. Yang mekanik saya belum dapat ceritanya. Saya akan fokus ke yang PEG dengan listrik. PEG secara kimia, kemudian electrofusion dengan listrik. Ini gambarannya dengan PEG. PEG-nya konsentrasinya 28-50%. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan PEG sehingga harapannya bisa mengalami fusi dan menjadi hibrid. Ini skema fusinya ya. Kemungkinan yang akan terjadi itu apa? Jadi bisa terjadi sibrid atau hibrid. Apa itu sibrid? Sibrid itu sitoplasmik hibrid atau heteroplas. Hanya sitoplasmanya saja yang fusi. Ya, nggak kelihatan. Hanya sitoplasmanya saja yang fusi, sedangkan informasi genetik dari salah satu induknya hilang. Nih ya, ini dari spesies yang satu, ini dari spesies yang lain. Ini kloroplasnya kuning, intinya kuning, yang satu digambarkan kloroplas atau mitokondrianya dan intinya oranye. Skema jika sibrid itu salah satu induknya hilang, inti dari induknya hilang. Jadi yang berkembang hanya yang kuning. Tapi kloroplas atau mitokondrianya bercampur. Cuman hanya intinya dari salah satu induk. Bisa dari yang kuning atau yang oranye meskipun organel lainnya bercampur. Namanya sibrid. Bisa juga yang diharapkan itu terjadi hibrid. Hibrid itu jika nukleus dari kedua spesies tersebut mengalami fusi atau menyatu. Jadi yang diharapkan nukleusnya menyatu ya. Kalau nukleusnya belum menyatu namanya belum menjadi hibrid. Belum terjadi percampuran sifat. Ini skema yang bisa terjadi jika difusi protoplas. Bentar, ini saya buang dulu. Nah, ini fusi protoplas yang tadi ya, yang dari kacang hijau liar dan kacang hijau budidaya. Ini yang saya maksudkan biar tampak berbeda, biar kita bisa mengamati dengan mudah. Oh, ini pasti dari kacang hijau budidaya, dan ini yang dari daun dari kacang hijau liar. Ini mereka udah saling mendekat. Gitu. Kemudian ini bahkan dari satu yang protoplas budidaya dimasukin beberapa protoplas kacang hijau liar. Ini juga proses masuknya. Jadi tidak selalu satu protoplas dengan satu protoplas. Bisa berfusi beberapa protoplas di situ. Ini malah sesama kacang hijau liar. Ya, jadi itu makanya
skema hasilnya yang seperti yang tadi saya gambarkan. Ini malah dari kacang hijau budidaya. Semuanya. Jadi ini homofusion, ini homofusion. Yang ini heterofusion. Sebentar, ini ada slide yang ketinggalan lagi. Bentar ya, saya carikan biar ceritanya lengkap. Ada nggak di sini mekanisme? Oh, belum ada. Oke, saya tambahkan mengenai mekanismenya itu bagaimana sih? Kok bisa terjadi fusi? Nih, ini mekanismenya. Gimana sih kok bisa terjadi fusi? Ini jika dengan PEG. Jadi, PEG ini menyebabkan aglutinasi atau adesi atau saling mendekat ya. Jadi, dua protokom ini dia saling mendekat, kemudian menyebabkan aglutinasi. Polyethylene glikolnya atau PEG-nya ini menyebabkan aglutinasi atau saling mendekat. Kemudian membran protoplas berfusi di titik adesi. Kemudian dia berfusi. Kemudian terbentuklah sitoplasmic bridge atau jembatan sitoplasmik. Kemudian ditambahkan CaCl2 untuk menetralkan ini ya Ca+, Ca2+ untuk menetralkan muatan ion di permukaan protoplas. Sehingga semakin mendekatkan kontak antar protoplas dan terjadi fusi membran. Ini high pH ya, bukan high temperatur. pH tinggi. pH tinggi meningkatkan meleburnya molekul lipid membran sehingga terjadi fusi protoplas dan bisa terbentuk fusi membran plasma dan bisa membentuk heterokarion. Itu ya, ini mekanisme pada fusi protoplas dengan PEG. Kalau ini dengan listrik ya, tadi kan bisa chemofusion atau electrofusion. Ini dengan bantuan listrik. Dengan mencampurkan, ya gambarnya selalu berbeda ya, gambar. Jadi dari morfologinya sudah berbeda. Kita campurkan dua protoplas yang berbeda ke dalam suatu chamber atau wadah yang nanti di situ ada kejutan listrik. Di sini ada alatnya ya yang kayak bisa apa itu namanya ya, yang bisa mengalirkan listrik ke situ. Jadi ini protoplasnya ada di larutan yang udah dicampurkan di sini udah kemudian dialiri listrik. Ini ya. Yang tadinya mereka mendekat karena sifat dasarnya dia saling mendekat, tapi kemudian ada dikejutkan dengan listrik, dihentakkan sehingga membrannya itu bisa membuka. Kalau tadi pada PEG terbentuk sitoplasmic bridge, kemudian terjadi pelekukan, bisa terjadi fusi membran. Ini dengan kejutan listrik itu menghentakkan mereka bisa mengalami fusi membran. Sehingga harapannya terjadi fusi inti juga. Kemudian dipindah ke media kultur. Ini salah satu cara identifikasi hasil fusi. Nanti di slide berikutnya ada beberapa cara ya. Dengan anatomi, dengan sayatan anatomi yang tadinya mau diamati dengan elektron mikroskop. Tapi karena ternyata elektron mikroskopnya itu transmisi, temnya itu rusak sehingga tidak bisa diamati dengan tem dan hanya diamati dengan mikroskop cahaya. Tapi preparasinya udah preparasi untuk tem. Artinya kalau pada mikroskop cahaya itu kita embedding dengan parafin, kalau ini kita embedding dengan resin. Itu ya. Jadi kalau untuk mengamati
dengan TEM itu embeddingnya dengan resin, bukan dengan parafin. Artinya zat kimia untuk memprosesnya beda juga ya, beda dengan jika kita mau preparasi untuk embedding dengan parafin. Sehingga kemudian kita bisa mengamati lebih detail dibanding dengan jika kita dengan embedding dengan parafin ya. Kalau dengan parafin cutting biasa, ini micro cutting namanya. Kemudian sehingga bisa diamati, ini yang dari protoplas dari daun, kloroplasnya tampak mendominasi, ini yang dari epikotil. Plastidanya bukan kloroplas, tapi leukoplas, bisa elaioplas, atau plastida leukoplas yang lain. Jadi dia tidak mengandung klorofil, tapi mengandung lemak atau mengandung karbohidrat. Sehingga dari anatominya juga sudah berbeda selain dari morfologinya. Sehingga dari anatominya pun mudah diamati bahwa ini sudah terjadi fusi organel, fusi sitoplasma seperti yang tadi ya. Cuman kita nggak tahu apakah hibrid atau hibrid karena kita nggak tahu, tidak tertangkap fusi intinya. Yang ini intinya aja belum berfusi ya, ada 2 inti di sini. Artinya ini masih hibrid. Ini juga. Jadi dari saya sampai lulus S2, saya belum menemukan hibridnya. Karena sudah keterbatasan waktu, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan sampai membentuk tumbuhan utuh. Saya hanya mendapatkan mikrokali dan identifikasi hasil fusinya seperti ini ya. Yang tadinya mau diamati dengan TEM tapi nggak bisa, sehingga hanya diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Sehingga saya carikan dari jurnal internasional dari In Vitro Cell Developing Biology tahun 2011, cukup lama ya. Tapi ini dia cukup bagus cara membuktikan hasil hibridnya. Dia membuat somatic hibrid antara leaf mustard atau Brassica Jonesii, sepertinya itu dia sawi, dan brokoli atau Brassica oleracea. Ini sekali lagi orang Cina ya, yang aktif publikasi internasional itu kalau nggak Cina, India. Ya, yang mereka aktif penelitian dan dipublikasikan di internasional yang jurnal internasional yang bereputasi. Ini saya izin pipis dulu, bisa Anda amati ini ya gambarnya. Sebentar.
Oke, saya teruskan ya. Jadi ini aja gini, biar ini dari tadi ya, proses fusi protoplas antara sawi sepertinya dengan brokoli. Jadi ini hasil fusinya, yang A. Yang A ini hasil fusi, yang B ini koloninya. Jadi hasil fusinya itu sudah membentuk koloni, tapi ini ya mungkin dia nggak dijerap ya. Membentuk koloni, kemudian membentuk mikrokalus. Dia sudah membentuk, jadi dia membelah terus, akhirnya menjadi mikrokalus. Kemudian yang D ini tanaman hasil regenerasi dari kalus hasil fusi. Kemudian yang E ini daun dari leaf master tadi, sepertinya sawi ya. Kemudian ini daun brokoli dan hasil hibridnya ini jadi seperti ini. Jadi gabungan antara sawi sama brokoli. Ini pengamatan secara morfologi. Ini daun brokoli, ini daun sawi. Yang ketiga ini daun hibridnya. Terjadi pencampuran sifat antara daun sawi dan brokoli. Kemudian ini pembungaannya. Sepertinya ini yang, bentar, I itu yang milik kelihatan. I itu yang milik leaf master pada sawi, yang J itu milik brokoli, dan yang K milik hibridnya. Jadi ini pembungaannya di sawi, brokoli, dan hibrid. Jadi brokolinya nggak terlalu membentuk brokoli gitu ya. Jadi ini contoh yang tadi malam saya cari mengenai yang berhasil ya sampai tumbuh dan bisa diamati hasil fusinya atau hibridnya. Mungkin ini sudah membentuk hibridnya. Nah, kemudian dia ingin mengetahui apakah dia sudah hibrid atau belum. Sehingga kemudian dia amati ini. Dia mengamati identifikasi CMS hybrid by PCR amplification with primer specific to the augurous CMS region in mtDNA. Jadi dia mengisolasi gen CMS yang berada di DNA mitokondria. mtDNA itu DNA mitokondria ya. Dia mengamplifikasi atau memperbanyak gen CMS dengan primer spesifik untuk CMS ini. CMS itu apa ya? Saya agak lupa nggak mencari di jurnalnya. Kemudian dia PCR, dia perbanyak. Kemudian dia ditampilkan ini ya di elektroforesis. P1 ini pada yang sawi. Juncea itu apa tadi ya? Juncea itu sawi ya, Oleracea brokoli. Jadi 10 of the regenerated plants show 0.5 kilobyte band only to like the Brassica juncea. Jadi ini ya, P2 itu induk yang kedua, artinya
P2 ini Juncea. Bentar. P2 yang Juncea. Bentar, biar agak lebih. Kok ini? P1 itu brokoli. P2 yang brokoli tadi kan yang leaf mask oleracea. Oke. Ini yang B oleracea. Ya, jadi P1 ini milik brokoli, yang P2 milik sawi. Kalau Anda melihat seperti ini, yang 1 sampai 12 itu hibridnya. Apa yang bisa Anda baca coba? Kalau melihat deretan pita hasil elektroforesis dari suatu PCR. Aisyah, coba. Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana? Artinya apa? Itu banyak yang sama kayak yang P2-nya, Bu. Pitanya. Iya. Jadi artinya? Mungkin Jadi, yang sawi itu CMS lebih mendominasi ya, Bu. Ya. Jadi CMS pada hibridnya itu mirip dengan CMS pada P2, pada parental yang kedua, pada Juncea. Nggak mirip dengan yang brokoli. Artinya mungkin tidak terjadi pencampuran antara ini, hibrid dengan, tidak terjadi pencampuran CMS pada dari oleracea dan Juncea. Kebanyakan sama dengan indukan yang kedua atau pada Juncea. Itu ya. CMS itu apa sih? Nanti coba saya lihatnya. CMS. Dia gen apa sih CMS itu? PCR analysis to detect CMS trait. Dia nggak menerangkan CMS itu apa, atau ini cetyl trimethyl ammonium bromide metode. Oh, ini metodenya aja, dia nggak menuliskan kepanjangan CMS-nya. Biasanya ada daftar kepanjangan. Nggak ada juga ya, dia nggak menuliskan CMS itu apa. Ya, jadi itu gen biasanya yang untuk mendeteksi itu gen yang dia selalu ada di setiap tumbuhan. Contohnya tRNL misalnya. Gen tRNL itu selalu ada di setiap tumbuhan. CMS itu artinya seperti itu. Juga dia selalu ada di setiap tumbuhan, tapi dengan ukuran yang berbeda-beda ukuran ininya ya. Kalau ini kan ukurannya 0,5 kilobyte atau 500 megabyte ya. Ya. Jadi ukurannya berbeda-beda. Kalau ini kan 0,5 kilobyte. Mungkin kenapa yang P1 tidak terdeteksi sama sekali di sini. Harusnya di sini dia tahu yang P1 itu ukurannya berapa, sehingga kita bisa mendeteksi sama enggak, ukurannya sama dengan yang mana. Jadi CMS ini berarti sama dengan tRNL atau Rubisco. Jadi kalau Anda ingin mendeteksi hal seperti ini,
terikut induk yang mana itu pakailah gen yang dia selalu ada di setiap tanaman. Rubisco, TRNL, dan ini ternyata CMS. Oke ya. Kemudian ini dia juga melakukan analisis RAPD. Ini biasanya untuk menganalisis kekerabatan ya. Kalau Anda diajarkan Bu Lileh mengenai kekerabatan atau taksonomi ya, itu biasanya cara mengeceknya dengan RAPD. Dia untuk melihat somatik hibrid putatif. Putatif itu belum diketahui dengan pasti apakah dia hibrid atau belum. Hibrid atau enggak. Masih dugaan putatif namanya. Dengan ini primer OPA 17. Kalau tadi primer CMS. Tapi kalau untuk RAPD dia ada beberapa primer, salah satunya OPA 17. Jadi P1 ini Juncea, P2 Oleracea, dan 1 sampai 12 ini somatik hibridnya. Ya, jadi kalau yang P2 itu yang Oleracea ukurannya 2,0 kilobyte, yang P1 lebih kecil lagi. Ini mungkin 1 sama 2 ya kalau P2. Kalau yang P1 itu 1 atau lebih kecil, setengah mungkin. Kalau lihat hasilnya gimana coba? Adakah yang bisa membaca artinya apa ini berarti? Savatasya. Ada nggak Savatasya? Iya, Ibu. Ya, coba. Menurut Safa gimana ini artinya? Kalau yang P2 itu seperti ini, di ukuran 1 sama 2 mungkin. Kalau yang P1 setengah sama 1. Hasilnya seperti ini. Artinya apa, Safa? Hibridnya bagaimana artinya ini? Sudah terbentuk hibrid belum menurut Safa? Sepertinya udah, Ibu. Kenapa? Kenapa kok Safa menduga itu sudah terbentuk hibrid? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak akan dihukum. Kenapa Safa? Kok Safa menduga itu sudah terbentuk hibrid? Dari gambar RAPD analisis ini. Ayo Safa. Asal aja nggak apa-apa. Tadi tebakannya udah benar. Dia sudah terjadi hibrid. Tapi alasannya kenapa? Fauzan coba, Fauzan. Fauzan? Firmansyah. Ada nggak Firmansyah? Ada, Ibu. Ya, coba jawab Firmansyah. Analisis Firmansyah apa? Dari gambar itu. Mungkin dari panjang pitanya, Ibu. Terus gimana? Kenapa dugaan tadi dugaan Firmansyah ini udah hibrid atau belum? Sudah. Kenapa? Kok Firmansyah menduga sudah hibrid?
Mungkin karena itu panjang pitanya dari atas sampai bawah, Bu. Kurang paham. Ya udah benar, cuman ngomongnya yang harus lebih tegas. Udah benar Iya, dugaannya. Gimana? Panjang pitanya kenapa? panjang pitanya mewakili yang P1 sama P2 mungkin, Bu. Dari Iya, atas sampai bawah gitu. dari atas sampai bawah ada semua ya. Jadi Iya, dari kedua induk ada semua di hibridnya. Dari ukuran setengah sampai ukuran 2. Artinya yang paling atas ini milik yang apa tadi? Yang paling pita yang paling atas. Milik apa? Milik milik induk P1. apa tadi? Milik P1. P1 itu juncea atau sawi. Nah, di yang hibridnya juga ada yang pita yang paling bawah. Milik brokoli. Jadi kedua pita, ukuran pita itu ada semua. Artinya terjadi pencampuran gen di situ. Ya kan? Artinya dari intinya sudah terjadi fusi. Gitu ya. Ini salah satu untuk membuktikan hasil fusi yang lebih advance. Kalau yang tadi saya lakukan kan itu anatomi itu masih apa ya gitu ya. Ini udah yang lebih advance. Ini juga yang selanjutnya dia dengan sitologi dengan menghitung jumlah kromosomnya. B juncea ini jumlah kromosomnya 2N sama dengan 36 dan oleracea 2N sama dengan 18. Yang dia isolasi dari ujung akar seedling muda. Ternyata yang punya juncea itu 36, yang punya oleracea 18. Ternyata yang A sama B ini sel mitotik pada hibrid. Jumlahnya berapa? Yang A 2N sama dengan 54, yang B 2N sama dengan 46. Artinya apa? Udah hibrid belum? Coba Muhammad Lutfi. Ada enggak Lutfi? Lutfi ada enggak? Dwi Yunianto ada enggak? Lutfi udah enggak ada, Dwi Yunianto enggak ada. Mahatma Narendra Niti ada enggak? Permisi, Bu. Oke, dah silahkan. Artinya apa? Ini artinya apa? Ternyata jumlah dari juncea 36, jumlah dari 18 dari oleracea 18 dan hibridnya 54. Artinya apa? Tahu nggak? Artinya itu setiap apa antara gen dari B juncea dan juga B oleracea itu dijumlahkan bukan Ibu? Iya. Kalau dijumlahkan berapa ini? 36 tambah 18 berapa? Berarti kalau dijumlahkan itu menjadi 54 Ibu. Pas ya. Artinya di sini sudah terjadi pencampuran kromosom. Ya enggak? Jumlah Iya, Ibu. kromosom sama dengan jumlah kromosom induk. Itu ya. Meskipun ini 46. Tapi sudah ada yang 54. Artinya sudah terjadi percampuran kromosom induk. Ini untuk A dan B yang CD ini metafase kromosom yang diwarnai dengan propedium iodide. Jumlahnya sama 54 dan 54. Artinya ini dua-duanya sudah terjadi percampuran kromosom antara juncea dan oleracea. Yang E dan F ini juga 54
dan 46. Cuman dia dengan pewarnaan yang berbeda ya. Dia in situ hybridization image. Dia diamati dengan pewarnaan untuk in situ hibridisasi. Dan ternyata jumlahnya sama. Red signal from the label probe. Blue color indicate DAPI. Jadi dia diwarnai juga dengan DAPI. Jadi ini DAPI ini juga pewarna untuk mitokondria juga ya dia itu, atau untuk inti juga. The arrow show the signal from. Jadi yang kuning ini dari Oleracea. Terus yang red sinyal dari Juncea. The arrow show. Nah, jadi yang arrow itu yang panah dari Oleracea dan yang merah dari Juncea. Jadi sudah ini dari Oleracea, yang merah dari Juncea. Jadi sudah terjadi percampuran antara kromosom dari kedua induk. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini cara membuktikan hibrid di tahun 2011 ya. Jadi bisa dengan menghitung jumlah kromosomnya, dengan RAPD, dengan PCR gen CMS yang ada di DNA mitokondria, atau mengamati morfologinya. Ini cara mengamati hasil hibrid melalui fusi protoplas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kira-kira faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi keberhasilan pembentukan hibrid itu apa ya, Bu? Soalnya tadi kan masih ada yang bentuknya hibrid. Oh, faktor yang menentukan ini ya. Banyak ya. Faktor yang menentukan banyak. Bisa, mana tadi hibrid? Ini. Karena misalnya direndam dalam PEG tadi, itu kan juga konsentrasi PEG-nya masih bisa dieksplor. Waktu perendaman dalam PEG-nya itu masih bisa dieksplor. Atau kalau dengan listrik, mungkin voltasenya atau waktu tadi ya, waktu kejutnya itu juga bisa. Atau apalagi ya, karena kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa, ini loh kamu harus hibrid gitu ya, karena kita kan mencampurkan begitu saja, sehingga seperti tadi ini, bukti ini tadi, ini mungkin nggak semua 54 ya, ada yang masih 46. Mungkin dia dari beberapa putatif somatik hibrid yang menunjukkan hal ini juga sebagian. Gitu ya, artinya ini random, benar-benar random percampurannya. Yang mempengaruhi ya itu tadi, kalau PEG ya konsentrasinya atau waktunya, sehingga mereka sudah terjadi hibrid atau sibrid itu tadi. Mungkin juga kalau dari spesiesnya pengaruh enggak ya? Karena kan dia dianggap bisa memfusikan dari semua jarak taksa yang jauh gitu ya. Ini mungkin sama-sama, ini masih satu spesies ya. Masih satu genus, beda spesies. Ini bisa terjadi percampuran. Tapi nggak tahu ya, kalau dia taksanya cukup jauh, itu percampurannya bagaimana? Itu mungkin juga bisa mempengaruhi di situ. Tapi yang pasti menurut saya faktor yang sangat mempengaruhi itu tadi lama proses fusinya. Gitu ya, artinya lama dia berada di PEG dan konsentrasi PEG-nya yang pas, sehingga biasanya konsentrasi PEG ini jadi perlakuan. Atau lama dia kontak di PEG itu juga jadi perlakuan. Gitu ya Mbak Desi.
Atau mungkin menurut Desi ada pemikiran lain hal yang mempengaruhinya? Karena kalau dari genotip, fenotip, artinya kan protoplas ini bisa memecahkan itu semua kan. Dia bisa memfusikan dari taksa yang jauh. Gitu ya Desi. Ya Ibu, sudah paham. Terima Oke. kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya Raffi izin bertanya. Ya, silakan. Tadi apa yang slide-slide awal itu ada yang penggunaan sorbitol, Ibu. Nah, saya masih belum mengerti bagaimana kita menentukan apa itu tingkat konsentrasi sorbitol itu terhadap dengan protoplasnya itu, Bu, kan bisa ditentukan konsentrasinya supaya tidak terlalu, intinya bisa lebih pas gitu loh, Bu. Kan masing-masing protoplas itu kan kalau dari tanaman itu kan berbeda-beda gitu, Bu. Makanya itu ada penelitian, salah satu perlakuan yang bisa dilakukan pada penelitian ini adalah konsentrasi sorbitol atau manitol. Itu Mas, karena seperti ini pasti spesies spesifiknya. Misalnya kita melihat dari jurnal ini tadi, misalnya dia pakai apa ya, jurnal ini tadi, dia sebutkan enggak dan berapa konsentrasinya. Protoplast isolation, dia menggunakan, bentar. Kok dia nggak menyebutkan ya, dia hanya menyebutkan lian dan lim. Dia nggak disebutkan. Artinya kita bisa mengetahui pas atau enggak itu dari penelitian kita. Kita variasikan misalnya ini 500 sampai 800 milimol per liter. Artinya ini belum pasti. Yang kita lakukan itu kita agar tahu konsentrasi kita pasnya yang mana. Kita pakai variasi konsentrasi sorbitol atau manitol. Gitu ya. Misalnya range 500 sampai 800 ya. 500, 600, 700, 800 misalnya. Gitu ya, Raffi. Makanya kita bisa meneliti itu, apapun bisa kita teliti, terutama konsentrasi. Konsentrasi apapun. Kita lihat artikel. Di artikel dia menyebutkan konsentrasi berapa. Jadi meskipun di penelitian itu sudah ada, kita bisa memvariasikannya lagi, lebih kecil misalnya, lebih kecil dari yang sudah ada di artikel. Artinya nanti masukan kita atau kebaruan kita, ini loh saya lebih sedikit dari punya kamu gitu. Artinya dia lebih hemat manitol, lebih hemat sorbitol misalnya di penelitian kita gitu. Jadi ya kita harus explore konsentrasi yang sorbitol atau manitol yang tepat untuk tanaman yang kita gunakan. Gitu ya, Raffi. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, gitu. Jadi makanya kita bisa bermain dengan konsentrasi apapun berdasarkan artikel. Tapi semua harus berdasar ya. Kalau penelitian itu, metode ilmiah itu harus berdasar. Jadi nanti kalau Anda penelitian mau dengan ZPT, mau dengan apapun, dengan air kelapa, dengan pususan air beras misalnya, itu kita kan melihat itu konsentrasi itu pada tanaman lain. Pada tanaman kita kan belum tahu pas apa enggak, sehingga kita variasikan di situ. Berdasarkan misalnya di tanaman lain setengah, ya kita ambil 0, seperempat, setengah, 0,75, 1. Atau mulai dari setengah, 0,75, 1, 1,25. Gitu ya, artinya tapi kita harus paling enggak 3 konsentrasi. Sehingga pas kita uji dengan SPSS itu bisa, karena kalau cuma 2 nanti Anda memakai
uji T. Kalau perlakuan Anda cuma 2, itu Anda pakai uji T. Tapi nanti kalau perlakuan Anda 3, bisa Anda pakai ANOVA. Begitu Anda pakai SPSS, Anda harus mempunyai ulangan yang banyak. Makanya Anda kalau membuat penelitian, melakukan variasi konsentrasi atau perlakuan apapun, pakailah atau buatlah ulangan yang banyak. Minimal 5. Kalau cuma 3 nanti ada yang gagal, susah ya, kita kehilangan. Tapi kalau minimal 5, kita masih punya, oh yang 2 jelek, ambil aja yang 3. Tapi kalau kita punya 10 itu lebih bagus lagi, gitu ya. Itu Raffi, menjawab enggak tadi dengan pertanyaannya Raffi? Iya Ibu, menjawab Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, oh iya ini ada yang kuliah ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, karena ada yang mau kuliah, terima kasih perhatian dan pertanyaannya. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kuliah hari ini. Kalau tidak bermanfaat sekarang, bisa bermanfaat nanti. Dan untuk minggu depan presentasi ya, silahkan disiapkan untuk 2 pertemuan terakhir Anda presentasi tugas. Oke, saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin